Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mbak Christina. Jadi ada yang diberi burung, ada yang diberi bunga gitu ya. Golkar baru gabung bersama KKIR dukung Prabowo, tapi melihat salah satunya sudah ada yang bertemu lagi dengan baca pres dari partai lain. Ini gimana tanggapannya nih dari Golkar sendiri? Oke, jadi sebetulnya kami melihat ini cukup senang ya. Jadi kontradiktori dengan yang mungkin dipikirkan orang kok seperti itu. Enggak, sebetulnya ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia ini sudah lebih dewasa. Jadi saling bertemu, bersilaturahmi, mempererat persahabatan itu sesuatu yang baik. Kami tidak ada masalah dengan itu. Justru ini menunjukkan kedewasaan bahwa politik itu persaingan tidak harus bermusuhan, Mbak. Ya kan? Ini bisa dijalankan dengan lembut, soft politik istilahnya. Kalau tadi disampaikan ada burung ya, lovebird warna merah. Ini juga sebetulnya kami lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Bapak Erlangga Hartarto memberikan Ibu Puan Maharani buke mawar, mawarnya tapi itu kan merah dan kuning. Enggak, tunggu dulu. Jadi ini sesuatu yang baik gitu. Karena pimpinan parpol, tokoh parpol menunjukkan persahabatan diskusi ini. Baru-baru ini siapa lagi yang bertemu kemarin? Ibu Puan bertemu dengan Pak Luhut, ya kan? Jadi saya rasa ini sesuatu yang baik dan ini juga bisa menunjukkan kepada masyarakat ya bagaimana politik di Indonesia bisa dijalankan dengan inilah kekeluargaan lah ya dengan seperti itu. Senangnya Pak Golkar ini mungkin juga karena salah satu wah hilang nih satu saingan nih gitu misalnya. Ini tanggapan siapa ini? Jadi ini semua masih sangat amat cair ya, masih berproses gitu dan saya rasa dengan adanya diskusi-diskusi, pertemuan-pertemuan ini kan semua punya kepentingan yang sama. Tujuan besarnya kan bagaimana agar Indonesia bisa melanjutkan kan ke depan apa yang saat ini sudah berjalan dengan baik, program-program Presiden Jokowi yang sudah dirasakan 82% itu bukan sesuatu yang kecil ya, berarti kan masyarakat senang. Nah, bagaimana kontinuitasnya ke atas? Nah, ini tentunya para pimpinan parpol ini, tokoh-tokoh ini sedang mencari rumusan bersama ya, menyamakan persepsi. Ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang dewasa. Mbak, tapi kalau masyarakat melihatnya gini, berarti kemarin deklarasi itu belum artinya mengikat dong, dalam arti partai-partai itu masih bisa kok bertemu dengan partai lainnya di luar koalisi? Deklarasi itu kan to declare, intention, ya kan? Ada intention di situ. Tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti kerumusan yang lebih teknis ya. Pasti ada tim dari koalisi untuk membahas lebih jelas. Jadi gimana nih nanti konkretnya seperti apa, yang rumusannya seperti apa, yang tentunya bisa diterima oleh semua partai di koalisi. Tapi tentu kan deklarasi tetap menjaga perasaan, tetap menjaga etika, gitu kan, sopan santunnya kan gitu ya. Berarti PKB tidak merasa nggak apa-apa. Kami tidak merasa ada yang terzolimi loh dengan ini ya. Kembali ke konsep awal tadi, soft politik ya, politik yang penuh dengan persahabatan. Pendidikan juga ya, Mbak. Itu juga Mas, itu yang penting loh. Kita belajar dari kejadian sebelumnya ya, bagaimana masyarakat bisa begitu terpolarisasi. Nah, inilah yang ditunjukkan, kedewasaan inilah yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh agar di bawah juga masyarakat melihatnya, oh ternyata kita bisa loh seperti ini, nggak harus bermusuhan. Politik itu bisa bersahabat. Oke, kita jangan terlalu keras-keras sekali lah kata dia gitu kan. Atasnya cair, encer kok gitu. Kenapa harus di grassroots-nya yang gontok-gontokan gitu ya? Saya ke Bang Jazilul lagi. Bang Jazilul, itu ijonya badan si burung Bang Jazilul, itu ijonya ijo P3, ijo PKB itu. Porsinya lebih banyak yang mana? Yang P3 atau PKB? Yang jelas hijau Pak Arief. Yang jelas dominasi hijau lebih besar. Yang jelas hijau, tapi di sebelah sana hijaunya udah ada gitu loh. Ya justru itu kenapa harus diberi hijau lagi supaya bagus burungnya. Pesannya itu Dayung bersambut nih. pesannya kan supaya ya kenangan lama muncul lagi gitu-gitu aja. Kenangan lama muncul lagi. Memang kenapa sih PKB kok kayaknya narasinya nih Bang Jazilul nyaman banget kayaknya ketemuan dengan Mas Ganjar kemarin gitu. Apa karena ada masuknya partai-partai yang mendeklarasikan juga pada Prabowo atau seperti apa? Ya memang karena tidak ada masalah, PKB itu tidak ada masalah komunikasi dengan siapapun selama ini. Jadi silaturahim, komunikasi PKB dengan partai apapun, meskipun sudah menjalin koalisi dengan Gerindra, itu tetap cair dan bisa melakukan komunikasi dan silaturahim secara baik. Saya pikir itulah kelebihan PKB, kelebihan Gus Muhaimin, bisa membangun komunikasi
meskipun sudah melakukan deklarasi kerjasama dengan partai lain atau koalisi dengan partai lain. Itu, nah di situ menurut saya yang seperti disampaikan oleh Mbak Aryani tadi, yang disitulah soft powernya Gus Muhaimin menurut saya, termasuk soft politiknya PKB. Jadi nggak akan pernah mati, nggak akan pernah buntu selama kita melakukan komunikasi. Gitu. Bang Jazilul, tapi ini bukan karena hilal politik cawapres Pak Prabowo ini bukan karena Caiminnya namanya nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi kasih kode-kode yang lain nih. Ya udahlah kita bertemu dengan baca pres lainnya gitu. Nggak gitu ya Bang ya? Ibaratnya jual tinggi dulu Ya, lah. kalau mau ada yang berpersepsi begitu silakan saja. Kita nggak bisa menghalangi siapapun yang mau melakukan persepsi ya. Bahwa karena hilal, karena apa yang jelas memang kembali kepada kontrak politik dengan Gerindra, memang PKB dan atau Pak Prabowo dan Gus Muhaimin lah yang akan memutuskan. Jadi apapun kata publik, apapun pendapat orang, tentu kita harus kembali kepada gentleman agreement. Saya pikir disitulah pentingnya politik. Kita boleh silaturahmi dengan siapapun, tapi tidak boleh jadi pengkhianat, kan gitu. Boleh kita melakukan kerjasama dan janji dengan siapapun, tapi kita tidak boleh jadi pembohong. Toh semuanya bisa dibicarakan dengan terang benderang. Saya pikir Gerindra dan PKB selama ini sudah membangun sekber, melakukan komunikasi, dan tambah teman dari PAN dan Golkar makin besar. Saya pikir semuanya bisa dibicarakan. Jadi kita membangun koalisi tidak berbasis baper, Pak Arief, kita bukan basisnya baper. Ya, jadi basis kita adalah basis dengan tujuan kemenangan ke depan gitu. Kalau dikit-dikit baper, dikit-dikit nanti tidak sehat buat demokrasi Indonesia, termasuk tidak sehat dalam kerjasama koalisi. Dari tadi nyinggung-nyinggung baper, siapa sih yang baper memangnya? Saya tanya deh, siapa sih yang baper? Iya. Bang Jazilul, siapa yang baper, Bang? Gimana Pak Arief? Siapa yang baper? Kok berkali-kali gitu loh, baper gitu. Ya bukan, kan tadi Mbak Karamita menyampaikan publik menilai ini ada merah, ada hijau, lovebird-nya begitu kan. Itu kan publik saja. Tapi nggak ada kok yang selama ini PKB juga tidak menempatkan koalisi itu dalam dasar baper. Sama saya yakin Gerindra juga begitu kan, saya sampaikan tadi. Pasti kalau sudah gentleman agreement, kita kedepankan komitmen, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pembohong. Itu buat PKB maksudnya. Kan selama itu PKB. Jangan jadi pengkhianat. Sama begitu. Nggak ada. Oke, saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, tapi kalau bukan main mata untuk mengkhianati atau untuk apa, bukan. Semuanya bagian dari pola silaturahim. Oke, Bang. Kalau dari Gerindra, Bang Wihadi, ini kan dari main mata nih, takutnya jadi main mata, biasanya dari mata turun ke hati nih, Bang. Gimana nih caranya Gerindra biar nanti yang di koalisi ini tidak ada yang dari mata turun ke hati gitu, Bang? Nggak ada seperti itulah. Ini kan semuanya tidak ada yang main mata juga. Kalau tidak ada main mata, gimana mau ke hati? Jadi nggak ada main mata. Jadi saya menegaskan kembali bahwa apa yang sudah dibangun antara Gerindra dan PKB itu dengan kita sudah menandatangani bersama bahwa penentuan daripada cawapres itu adalah dari penentuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Artinya Gus Muhaimin ini adalah priority yang bisa menentukan siapa wapresnya gitu kan. Jadi ini sudah menjadi suatu komitmen kita semua. Jadi tidak perlu kita tarik lagi karena komitmen itu adalah komitmen yang jelas. Dan Pak Prabowo adalah seorang yang cukup konsisten dan Pak Prabowo juga bukan seorang yang mencela gitu kan. Jadi dalam hal ini sudah jelas. Jadi saya kira publik juga harus diperjelas juga bahwa tidak ada satu hal yang bisa
masih harus digoreng-goreng di baper-baper ini. Kalau saya berkali-kali mengatakan, ya ini kalau nggak begini kan TV Ban nggak ada segmen untuk undang kita membuat acara seperti ini gitu kan. Ya sama aja ini sebenarnya. Jadi nggak ada ini sebenarnya. Jadi saya kira ini suatu hal yang tidak perlu lagi kita kita bahas naikkan lagi.